Shalom jemaat Tuhan. Mari sore hari ini kita mau siapkan hati untuk kita datang dalam ibadah worship at home. Kita rindukan Tuhan menjamah melawat setiap kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kalau sebentar kami mau beribadah kepada Tuhan, biarlah ibadah kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami siap memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita
sebab Engkau Raja yang layak untuk dipuji. Haleluya. Kami mau bersorak, kami memuji Allah yang besar. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Dia Allah yang besar. Mari sama-sama katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan hidangkan dengan suka.
Kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup memulihkan kita, menyembuhkan kita. Haleluya. Yesus, aku percaya. Kami mau nyanyikan haleluya di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Bapakku datang.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sambung hamanya untuk maju ke depan. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarkan Engkau menjadi seperti yang kami nyanyikan pada sore hari ini. Sore hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau supaya firman-Mu akan menjadi penuntun langkah-langkah kehidupan kami. Untuk kami masuk lebih dalam pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau ya Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi kami pada malam hari ini. Kami rindu membuka hati kami bagi firman-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini mari kita akan belajar mengenai memuji Tuhan. Sekali lagi kita mesti sadar ya saudara. Allah bukan hanya rindu melihat kita menyanyi, tetapi Allah rindu kita mengalami apa yang kita nyanyikan. Amin. Ketika kita berkata Allah itu besar, Allah itu ajaib, Allah kepengen kita mengalami apa yang kita nyanyikan kepada Dia. Oleh sebab itu, mari kita melihat sebuah ayat firman Tuhan. Memuji itu mesti ada pijakan atau dasarnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang kedua. Mazmur 150 ayat yang kedua. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Lihat ya, ayat ini berkata, kalau kita memuji Tuhan, pujilah karena apa? Jadi begini ya saudara, tidak ada sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik dengan motivasi atau cara pikir yang salah. Memuji Tuhan itu baik, memuji Tuhan itu luar biasa. Tetapi sekali lagi Allah rindu kita mengerti mengapa
kita memuji Tuhan, harus ada pijakan, harus ada dasarnya. Iman itu harus ada landasan firman-Nya. Dan ayat ini mengajar kepada kita, pujilah Dia karena apa? Karena memang Dia perkasa, karena memang Dia hebat. Dan yang kedua, kalau kita memuji Tuhan, harus sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Satu kali ketika Daud memuji Tuhan, dia memuji Tuhan begitu semangat sampai dia lepaskan jubahnya, dan kemudian dia memuji Tuhan bersama-sama dengan semua orang pada waktu itu. Dan istrinya waktu melihat Daud melakukan seperti itu, istrinya bilang, Daud ini mempermalukan dirinya, dia seorang raja. Tetapi Daud berkata, aku akan lebih mempermalukan diriku. Jadi ketika kita memuji Tuhan, itu jangan lihat siapa kita. Ketika kita memuji Tuhan, pujilah sesuai derajatnya Tuhan, sesuai kehebatannya Tuhan. Dan sekali lagi, kalau dibandingkan dengan kehebatan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Bahkan ayat firman Tuhan, bangsa-bangsa itu di mata Tuhan itu seperti setitik debu. Bangsa-bangsa seperti setitik debu. Apakah lagi kita di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu mari saudara, kita memakai ayat ini saudara, menjadi dasar kebenaran ketika kita memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan karena memang Dia hebat. Kita harus memuji Tuhan sesuai dengan kebesarannya yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-30. Amsal 21 ayat yang ke-30 dikatakan, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Jadi Tuhan itu tak tertandingi. Mazmur 89 ayat yang ke-6. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan kesetiaan-Mu di antara jemaah orang kudus. Betul ya, itu Mazmur 89 ayat yang ke-6. Coba ayat yang ke-7. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan dan sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Lihat saudara, Allah yang kita sembah itu tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sejajar. Dia tidak tertandingi. Coba lihat di dalam Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Perbuatannya besar, tidak terduga. Keajaibannya tak terbilang banyaknya. Sekali lagi ya saudara, kalau saudara rindu melihat kebesaran Tuhan, rindu melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, rindu melihat hal-hal yang tidak terduga, rindu melihat keajaiban yang begitu banyak, tidak ada jalan lain kecuali kita memuji-muji Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita betul-betul, saya terus berkata saudara, ketika kita memuji Tuhan, itulah kesempatan kita melihat kuasa Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, itulah kesempatan kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pemazmur juga berkata, Engkau itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi saudara, ketika saudara memuji, menyembah Tuhan, Allah yang tidak tertandingi, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa itu hadir di tengah-tengah kita, berdiam di sana dan menyatakan dirinya kepada kehidupan kita. Oleh sebab itu ya saudara, tadi kalau saya tidak salah dengar, di dalam doa awal dikatakan, biarkan puji-pujian kita itu
boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya mau tanya, puji-pujian seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ayo kalau saya mau. Puji-pujian seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan? Gimana? Puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan adalah begini. Puji-pujian yang sudah menyenangkan hati kita, itu pasti memuaskan hati Tuhan. Amin. Jadi ketika sudah memuji, menyembah Tuhan, saudara harus terlebih dahulu mengalami kesenangan, kesukaan. Dan ketika kita mengalami kesenangan, kesukaan, itulah saat di mana Tuhan itu disenangkan lewat pujian penyembahan kita. Jadi jelas ya saudara, tidak ada pujian yang menyenangkan Tuhan sebelum pujian itu membawa kita dalam sukacita dan kesenangan. Saya ulangi lagi. Semua pujian penyembahan kita yang menyenangkan Tuhan adalah pujian penyembahan yang sudah menyenangkan hati kita. Saudara, oleh sebab itu tidak berkelebihan ketika Pemazmur di dalam 150 ayat yang ke-6 berkata begini. Biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi memuji itu diwajibkan bagi semua yang bernapas untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, pemazmur ini bukan hanya mengajar, tetapi dia bercerita mengenai kehidupannya. Kehidupannya itu banyak liku-liku di dalam kehidupannya. Banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Ayat pertama dan kedua. Mazmur 34 ayat yang pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Lihat ya. Dia pernah mengalami sebuah masa yang paling sulit di dalam kehidupannya. Dia dikejar-kejar mau dibunuh. Sehingga dia harus pura-pura gila untuk menyelamatkan kehidupannya. Tetapi di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Coba lihat ayat yang kedua. Keputusan apa yang Daud ambil? Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Lihat, kenapa saudara? Kenapa Daud ketika tidak waras karena pura-pura tidak waras karena persoalan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Dia mengambil keputusan untuk tetap memuji Tuhan. Tetap ada pujian di dalam mulutnya. Karena tadi kita lihat, kenapa kita memuji? Karena kebesaran Tuhan tidak akan berkurang karena kesulitan kita. Kebesaran Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh pergumulan di dalam kehidupan kita. Kebesarannya adalah kebesaran yang luar biasa. Daud di tengah-tengah keadaan yang buruk, dia kepengen tetap memuji Tuhan karena dia percaya. Saat dia memuji Tuhan, kebesaran Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Amin. Kalau saya lihat, Daud di tengah keadaan-keadaan seperti itu, di dalam Mazmur, kalau saya membaca Mazmur 34, ini Mazmur yang luar biasa. Dia berkata, aku bermegah karena Tuhan. Luar biasa ya. Orang di dalam kesulitan itu bermegah karena Tuhan. Ayat yang kelima, ia melepaskan aku dari segala kegentaran. Saat saudara memuji Tuhan, semua ketakutan di dalam kehidupanmu itu akan hilang. Karena apa? Karena ketika engkau memuji Tuhan, Allah hadir di dalam kehidupanmu. Menemani engkau. Dan itu akan membuat ketakutanmu hilang. Ayat yang ke-6. Muka kita berseri-seri. Lihat ya saudara. Susah ya. Mukanya berseri-seri. Coba saya bisa bayangkan ya. Muka Daud ini berseri-seri kapan? Mau dibunuh loh, mukanya berseri-seri. Kok aneh ya? Hah? Muka Daud ini kalau kita begini. Muka Riko berseri-seri. Karena misalnya habis bayaran. Ini cocok. Kalau habis bayaran mukanya berseri-seri. Tapi coba, muka Riko berseri-seri dikejar anjing gila, kan tidak mungkin. Ayo coba. Mukanya pasti pucat. Ini baru anjing gila. Daud ini dikejar ratusan ribuan orang mau membunuh dia.
Dia ada di dalam ambang kematian. Tetapi lihat ya, tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena pujian itu ada di dalam mulutnya. Setiap ada pujian di dalam mulutmu, kehadiran Tuhan akan membuat engkau tidak takut. Kehadiran Tuhan akan membuat mukamu berseri-seri. Amin. Belum dengar amin ya saudara. Ya, saudara mesti teriak amin dari rumah supaya yang di sini semua kedengaran. Amin. Ya, amin. Kalau kita memuji Tuhan, saudara lihat ya. Ayat yang ke-8. Ada malaikat yang berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Orang-orang yang takut akan dia adalah orang-orang yang taat perintah Tuhan. Salah satunya memuji menyembah Tuhan. Saudara, apakah saudara percaya saat saudara memuji Tuhan, ada malaikat berkeliling mengitari saudara? Nah, ada amin juga ya saudara. Ya, amin. Saat kita memuji Tuhan, malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang memuji-muji Tuhan. Dan bukan hanya berkeliling, dia akan meluputkan kita dari semua mara bahaya. Amin. Nah, orang-orang yang memuji Tuhan di dalam ayat yang ke-11 tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan ayat yang ke-13, orang-orang yang memuji Tuhan itu umurnya panjang. Siapa yang mau menyukai hidup, yang menginginkan umur yang panjang untuk menikmati hari yang baik. Tahu ya saudara, orang yang memuji Tuhan akan mengalami Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak akan perpanjang apa yang saya sampaikan. Tapi mari kita mulai belajar praktek. Mana pemain musik, semua penyembah Tuhan. Kita naikkan pujian yang terakhir itu yang kita naikkan. Kita nyanyi haleluya bagi dia. Ini bukan apa ya? Bukan sebuah paduan suara, mau enak-enakan menyanyi, tidak. Tetapi bait dari nyanyian itu berkata, sungguh engkau hebat, sungguh engkau luar biasa. Sekali lagi Tuhan akan menjadi seperti yang kita nyanyikan. Amin. Sudah percaya apapun pergumulanmu, kalau hari-hari ini engkau ada di dalam keadaan yang sakit, engkau ada di dalam masalah keuangan, engkau ada di dalam masalah apapun. Firman Tuhan berkata, pujilah dia karena kebesarannya, karena kehebatannya. Pujilah dia. Dia sungguh perkasa. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Ku nyanyi haleluya. Biarkan semua akan melihat kebesaran Tuhan. Orang-orang yang memuji menyembah Tuhan dengan percaya akan mengalami kebesarannya yang hebat. Ku nyanyi haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh kau hebat. Memang dia Allah yang hebat. Oh, dia perkasa. Batanmu. Mari kita menyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, kau hebat. Nyatakan kehebatanmu sama dan tolonglah setiap kami. Sungguh kau hebat, haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Kau nyanyi haleluya. 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 Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau nyanyi, kau nyanyi. Kau nyanyi haleluya. Haleluya.
Mari kita terus melatih kehidupan kita untuk percaya. Allah menyediakan puji-pujian untuk setelah mengalami kebesarannya. Ketika engkau memuji Tuhan, engkau akan melihat keperkasaannya. Ketika engkau memuji Tuhan, engkau akan melihat kebesarannya yang hebat terjadi dalam kehidupanmu. Daud mengalami sukacita, dia tidak takut. Dia melihat malaikat-malaikat mengelilingi dia dan meluputkan dia di dalam keadaan-keadaan yang paling buruk dalam kehidupannya. Saat dia berkata, aku akan tetap memuji Tuhan dan puji-pujian kepadanya akan tetap ada di dalam mulutku. Berapa banyak di antara saudara ada dalam pergumulan. Mari teruslah memuji Tuhan. Jangan biarkan pujian itu macet di dalam mulutmu. Tetapi buat keputusan yang baru. Apapun keadaannya, aku mau memuji Tuhan. Karena aku rindu melihat Tuhan dan mengalami kebesarannya. Dan saya percaya, Dia tidak pernah berdusta. Dia akan hadir di tengah-tengah pujian kita dan menunjukkan kehebatannya. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu Engkau terus melatih kami dan membawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang hidup. Kami bukan hanya tahu firman, tetapi kami boleh mengalami firman di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kuasa pujian penyembahan. Kami boleh melihat kehebatan-Mu ketika kami memuji menyembah Engkau. Mari ya Bapa, biarkan Engkau membimbing kami umat-Mu. Umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Biarkan saat kami memuji Engkau, kami boleh mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, memberikan jalan-jalan keluar bagi semua pergumulan dalam kehidupan kami. Dan orang yang memuji Engkau, jatahnya berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami akan melihat hari-hari yang baik. Kami akan mengalami panjang umur orang-orang yang memuji-muji Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.